Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Erliana Fitria dengan NIM 933408218 dari Psikologi Lintas Budaya F. Di sini saya akan menjelaskan budaya di sekitar saya, yaitu selamatan selapan bayi. Sebelum saya menjelaskan apa itu selapan bayi, saya akan menjelaskan apa sih itu budaya. Nah, budaya merupakan sekumpulan sikap, nilai, perilaku, dan keyakinan bersama yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sebuah bahasa. Dan budaya adalah salah satu unsur di dalam lingkungan, sehingga perilaku manusia mau tidak mau itu harus dilihat dalam konteks budayanya pula, atau dalam konteks bauran antara berbagai budaya yang melingkunginya. Nah, jadi di sini saya akan memakai sebuah budaya yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar setelah melahirkan bayi yang sudah berumur 36 hari, yaitu selapan. Seperti yang saya katakan tadi, saya di sini akan menggunakan budaya selapan bayi yang masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar rumah saya. Nah, masyarakat Jawa mengenal berbagai macam jenis selamatan ya. Salah satunya yaitu selamatan untuk bayi yang telah berumur 36 hari yang biasanya disebut selapan. Selapan ini masih cukup sering ditemukan, tetapi juga ada beberapa daerah yang jarang melakukannya. Selapan ini dilakukan tepat saat si bayi berusia 36 hari atau selapan ya, tapi perhitungan ini dilakukan berdasarkan kalender Jawa, di mana masyarakat Jawa itu menghitung hari dalam hitungan minggu sebanyak 7 hari, dan hitungan pasaran di mana satu pasaran berjumlah 5 hari, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Nah, perhitungan selapan ini berasal dari perkalian antara 7 dan 5 yang menghasilkan 35 hari. Pada hari ke-35 ini didapatkan pertemuan angka kelipatan antara 7 dan 5. Pada hari itu juga hari ulang si bayi itu akan berulang, tetapi kebanyakan di lingkungan sekitar saya itu dipaskan pada 36 hari. Contohnya, jika sang bayi lahir pada Selasa Pon, maka selapannya juga akan jatuh tepat pada hari yang sama, yaitu Selasa Pon pula tadi. Tujuan selapan ini merupakan bentuk rasa syukur atas berkat dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada sang bayi dan ibunya. Pada acara selapan ini, artinya bayi itu sudah diperbolehkan loh potong rambutnya atau dicukur sampai gundul. Biasanya ibu-ibu masyarakat Jawa di sekitar diperbolehkan juga memotong kuku si bayi. Dan menurut orang sesepuh di daerah sekitar rumah saya itu, kembaran si bayi atau biasanya itu ari-ari yang dikuburkan itu kembali lagi loh di perut si ibu saat itu juga si ibu selesai dari masa nifas. Selamatan selapan sendiri itu ada syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi dalam hal-hal persiapannya, tetapi ini tuh lebih merujuk ke syarat makanannya. Nah, pada selapan ini biasanya itu makanannya tuh kayak tumpeng yang berisi itu ada ayam bakarnya, ora-ora, terus olahan nangka muda, terus ada tempe atau tahu yang diolah dengan namanya baceman. Terus yang diwajibkan dalam makanan selapan ini itu adalah kupat lepet, bubur merah, dan jajan pasar.
Itu aja sih yang syarat yang jadi khas dalam selapan bayi. Selanjutnya saya akan menganalisa budaya selapan ini dalam persepsi lintas budaya. Di sini saya akan menggunakan teori pengaruh budaya pada persepsi. Budaya dalam persepsi di sini itu bagaimana perilaku orang atau individu yang mempersepsikan budaya atau pemberian makna terhadap suatu objek budaya yang terjadi. Dalam budaya selapan di lingkungan saya ini merupakan suatu hal yang sangat diharuskan, maksudnya sangat harus dilakukan gitu. Karena menurut persepsi masyarakat di lingkungan saya, jika selamatan selapan ini tidak dilakukan, itu akan menimbulkan hal yang sangat tidak disangka-sangka. Maksudnya itu hal yang buruk itu bakal terjadi jika selapan itu tidak dilakukan pada bayi yang berusia 36 hari tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan teori pengaruh budaya pada persepsi, maka persepsi budaya masyarakat Jawa tentang selapan bayi itu adalah suatu kebiasaan yang diwajibkan dilakukan dan sudah menjadi tradisi di masyarakat di masyarakat sekitar lingkungan saya maksudnya, karena sudah dari leluhur mereka yang dianggap sebagai rasa syukur atas kesehatan bayi dan ibunya, sehingga itu wajib dilakukan. Jika ditinggalkan ya tadi menjadi konflik yang tidak disangka. Namun berbeda dengan pengaruh budaya luar daerah saya nih, mereka tidak mengadakan selamatan selapan bayi, tetapi mereka itu hanya mengucap rasa syukur di doa tanpa ada tadi tumpeng, terus tanpa ada kupat tepat yang di dalamnya dan bubur merah itu. Mereka juga tidak memotong atau mencukur rambut si bayi, karena menurut mereka itu ketika kita mencukur rambut si bayi sampai gundul akan menunggu lama untuk tumbuh. Jadi mereka memilih untuk tidak mencukurnya dan membiarkannya sampai panjang baru dipotong. Dalam perbedaan pengaruh budaya itu menentukan persepsi budaya tersebut sangat penting dalam seseorang mempersepsikannya. Jadi kita bisa melihat pengaruh budaya selapan di sekitar lingkungan saya yang diwajibkan, namun berbeda dengan persepsi orang luar Jawa yang mempersepsikan bahwa selapan bayi bisa digantikan dengan berdoa atau bersyukur, yang sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan si bayi dan ibunya. Dari persepsi-persepsi budaya tersebut, maka orang akan berperilaku bagaimana sih cara mereka memahami budaya selapan itu. Dari pandangan agama sendiri, tradisi selapan ini sangat baik karena sama halnya seperti bersedekah. Jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tetapi dalam pandangan agama Islam yang disunahkan yaitu akikah yang berasal dari hadis Nabi. Jadi bagaimana cara kita mempersepsikannya itu tergantung kita sendiri nih. Bagaimana cara kita memaknainya, seperti apa persepsi-persepsi budaya yang muncul, bagaimana mereka terjalin komunikasi antar budaya tersebut sehingga kita mempersepsikannya sesuatu kebudayaan itu sendiri. Sekian penjelasan budaya selapan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.